Pemirsa channel Poros Jakarta, Pemprov DKI Jakarta terus mengejar selesainya pembangunan jalur Light Rail Transit atau lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek, Jakarta Bogor Depok dan Bekasi. Hal ini pun terkait dengan kesiapan moda transportasi di DKI Jakarta sehubungan dengan bakal diterapkannya sistem jalan berbayar atau Electric Road Pricing atau ERP di 25 ruas jalan Jakarta, pada tahun 2023 ini, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Progres pembangunan LRT Jabodebek per Januari tahun 2023 telah mencapai 88,38%, dan ditargetkan dapat beroperasi pada Juli tahun 2023. Saat ini KAI bersama pihak-pihak terkait terus mempersiapkan berbagai aspek agar LRT Jabodebek dapat beroperasi sesuai target yang direncanakan. Sejauh ini, masih dilakukan pembangunan jalur penumpang antara stasiun LRT Duku Atas dan stasiun Sudirman di kawasan Duku Atas, Jakarta Selatan. Jalur ini dibangun untuk transit atau perpindahan penumpang KRL ke LRT dan sebaliknya. Yang menarik dari Light Rail Transit atau lintas rel terpadu LRT, Jabodebek akan dioperasikan menggunakan sistem Communication Based Train Control CBTC, dengan Grade of Automation, GOA, level 3. Sistem CBTC adalah sistem pengoperasian kereta berbasis komunikasi, sehingga sistem dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis dari pusat kendali operasi serta tanpa masinis. Walau tanpa masinis, perjalanan LRT Jabodebek tetap terdapat petugas yang disebut train attendant untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan jika dibutuhkan untuk penanganan dalam kondisi darurat, ungkap Manajer Public Relation LRT Jabodebek, Kuswardojo, Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023. LRT Jabodebek akan mengoperasikan 31 train set atau rangkaian. Adapun setiap train set atau rangkaian LRT Jabodebek terdiri dari 6 kereta, mampu mengangkut 1.308 penumpang. LRT Jabodebek akan melayani masyarakat mulai pukul 5 pagi WIB hingga pukul 23.27 waktu Indonesia Barat, ucap Kuswardojo. Nantinya LRT Jabodebek rata-rata akan melayani sebanyak 434 perjalanan KA setiap harinya dengan target awal pengguna jasa sebanyak 137.000 setiap harinya dan hadir setiap 4 menit di stasiun Duku Atas sampai Cawang. Setiap 8 menit di stasiun Jati Mulia sampai Cawang, serta setiap 8 menit di stasiun Harjamukti sampai Cawang, jelas Kuswardojo. LRT Jabodebek akan melayani masyarakat dengan menghadirkan 18 stasiun yaitu Stasiun Duku Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jati Bening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, dan Jati Mulia. Stasiun-stasiun tersebut terintegrasi dengan moda transportasi lain sehingga memudahkan masyarakat bermobilisasi. Selain itu stasiun LRT Jabodebek tersebar di lokasi yang strategis mulai dari kawasan perumahan, perbelanjaan, hingga kawasan bisnis sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakan LRT Jabodebek. Dalam operasional layanan pengguna jasanya, LRT Jabodebek menerapkan sistem cashless menggunakan kartu uang elektronik transportasi yang sudah ada misalnya KMT, kartu uang elektronik ataupun dompet digital atau e-wallet. KAI juga menyiapkan petugas pengawas stasiun, petugas loket, passenger service, cleaning service, petugas kesehatan dan security untuk mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan di semua stasiun LRT Jabodebek, kata Kuswardojo. Hadirnya LRT Jabodebek bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan yang terjadi di kawasan Jabodebek. Berdasarkan Perpres 49 tahun 2017 KAI ditugaskan sebagai penyelenggara sarana dan prasarana LRT Jabodebek diantaranya meliputi pengadaan sarana, pengoperasian sarana dan prasarana, perawatan sarana dan prasarana, dan pengusahaan sarana dan prasarana, menyelenggarakan sistem tiket otomatis Automatic Flare Collection. Selain itu KAI sebagai perusahaan BUMN yang ditunjuk untuk menjadi operator LRT Jabodebek juga tengah mempersiapkan berbagai aspek demi kelancaran operasional transportasi modern tersebut. Salah satu yang tengah KAI persiapkan yaitu sumber daya manusia yang handal untuk dapat mewujudkan keselamatan dan kelancaran operasional LRT Jabodebek. Selain dari sisi SDM, KAI juga menyiapkan kelengkapan depo LRT Jabodebek yang berfungsi untuk menyimpan, memeriksa, merawat, serta memperbaiki sarana dan komponen pendukung LRT Jabodebek. Pada tanggal 26 Desember tahun 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan uji coba LRT Jabodebek tanpa masinis dengan rute stasiun Harjamukti sampai stasiun Taman Mini. Pada kesempatan tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa LRT Jabodebek merupakan transportasi yang nyaman, cepat, tidak berisik, dan tanpa masinis.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wiroatmojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 420 penumpang, stasiunnya kapasitas 520-an, kita harapkan nanti bulan Juni 2023 sudah bisa beroperasi berbarengan nanti dengan kereta cepat. Pemirsa Poros Jakarta, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar terkait penerapan LRT Jabodebek tanpa masinis, dan agar warga Jakarta, Bogor, Depok, serta Bekasi semakin mau menggunakan jasa transportasi umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Jangan lupa pula subscribe untuk mendukung channel Poros Jakarta. Terima kasih pada Anda yang telah mendukung dan menonton video ini. Salam bahagia selalu.